wabarakatuh. Saya Yosita Jarwati dengan NIM 22521000020 ingin mewawancarai salah satu UMKM yaitu mie nyerocos. Sebelumnya selamat siang dengan Mbak siapa kan? Saya udah ibu-ibu. Oh iya, Ibu Bu siapa? Novi. Maaf, sebelumnya di sini saya akan mewawancarai mengenai budaya kerja dunia bisnis. Apakah ibunya bersedia? Insya Allah bersedia. Saya mulai boleh? Ya, boleh. Kapan usaha ini mulai didirikan ya? Usaha ini didirikan itu Desember 2021 kalau nggak salah. Yaitu saya merintis kuliner ini, tapi belum seperti ini. 2021 modelnya ghost kitchen. Ghost kitchen tuh jadi apa ya? Orang hanya beli untuk dibawa pulang. Hanya memanfaatkan di sisi ruangan ini paling pojok itu saya sekat gitu karena waktu itu masih pandemi. Itu 2021 ya, awal Januari lah. Tapi konsep dan riset produk itu sudah dimulai sejak Desember 2020. Nah, kemudian jualan selama 2 bulan kalau nggak 3 bulan. Pandemi semakin naik waktu itu. Qadarullah saya serumah juga kena COVID semua, sampai 5 orang kami kena itu. Akhirnya saya tutup lama banget. Terus sekitar 2022 itu mulai lagi, konsepnya udah beda. Konsepnya pakai gerobak. Jadi dulu itu pakai gerobakan, Mbak. Gerobakan gitu, ada beberapa titik lah gitu. Terus habis berjalan itu kita evaluasi, ternyata kalau mie itu ada masukan, enaknya makan di warung, makan di tempat. Nah, akhirnya tepat kemarin Januari 2023 ya. Januari 2023 saya mendirikan warung ini. Jadi kalau ditanya kapannya, ada 3, ghost kitchen itu sejak 2021 Januari, kemudian beralih ke gerobakan ya di tahun 2022, kemudian 2023 ini yang konsep outlet. Ini jadi baru Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 5 bulan. Warung yang di sini baru 5 bulan. Kemudian berapa awal modal untuk mendirikan usaha ini? Kami nggak pakai sewa tempat, terus kami itu pakai alat masak juga yang ada di dapur seadanya. Waktu itu sekitar, banyak sih bagi saya ya waktu itu 22 juta, tapi itu dipakainya untuk nggak cuma di awal aja, sampai kemarin berlanjut ke gerobakan itu ya putaran dari modal awal itu 22 juta itu. Pertanyaan selanjutnya, ketika usaha ini pertama didirikan, bagaimana upaya Ibu untuk memperkenalkan produk ini kepada masyarakat? Karena ini era digital, itu kami lebih banyak menggunakan sosial media untuk pengenalan. Waktu memulai itu dengan Instagram. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu membutuhkan karyawan untuk melaksanakan usaha ini? Ya, pasti butuh karyawan, karena kalau kita mau bisnis, kita nggak bisa sendiri ya. Kita harus membuat tim. Sistem penggajian ini per bulan atau gimana ya? Untuk sistem penggajian karyawan itu tergantung dia di divisi apa gitu ya. Kalau dia karyawan tetap, itu dia gajiannya bulanan. Nah, terus ada yang part time. Kalau part time, dia gajiannya mingguan, dihitung berdasarkan jumlah jam kerja dalam waktu seminggu itu. Terus ada juga yang sistemnya berupa komisi. Untuk marketing ya, untuk marketing offline itu kami penggajiannya adalah share profit dari penjualan yang bisa mereka generate di outlet maupun di event luar. Jadi ada 3 skema penggajian, bulanan, mingguan, sama yang komisi penjualan. Nah, kalau komisi penjualan ini karena ini baru saya bentuk timnya ini, jadi kita belum sepakati sih mereka mau ngambilnya itu
mau mingguan atau setelah event atau bulanan, ini belum kita sepakati. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya tingkat gaji atau kompensasi yang diterima oleh karyawan? Banyak faktor ya. Kalau saya pribadi 5 bulan mendirikan warung ini, saya akan melihat dari faktor attitude dulu. Attitude tuh lebih kepada semangat kerjanya, kemudian kejujurannya, kemudian orangnya amanah apa enggak gitu kan, termasuk juga bagaimana dia akhlaknya kepada pimpinan, kepada teman, seperti itu lebih ke attitude. Kemudian yang kedua adalah faktor skill itu keahlian gitu ya, keahlian dia, misalkan dia udah pengalaman gitu kerja di kuliner tempat lain ya, kemudian di sini dia lebih cekatan, itu juga faktor penilaian. Jadi ada yang pertama adalah attitude, kemudian baru skill. Nah, kenapa seperti itu? Karena saya berpedoman attitude itu nomor 1 gitu ya. Karena merubah attitude orang itu akan sulit. Tapi kalau skill selama itu bisa dipelajari dan orangnya itu mau belajar, insya Allah pasti jadi bisa menguasai skill itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu selaku pemilik usaha agar usaha yang Anda dirikan tetap bertahan di era sekarang dengan banyaknya pesaing? Yang pertama dikencengin doanya dulu. Karena kan itu faktor rezeki ya, rezeki kan udah yang ngatur, dikencengin doanya dulu. Kemudian yang kedua dimaksimalin ikhtiarnya sama tawakalnya. Nah terkait ikhtiar yang jelas, karena ini kan produk kuliner Mbak ya, otomatis menjaga kualitas produk itu harus, kualitas produk harus dijaga. Kemudian pengembangan produk juga dipikirkan. Terus sama pelayanan kepada konsumen itu juga harus diupayakan semaksimal mungkin. Kemudian yang terakhir bagian dari ikhtiar adalah bagaimana sebanyak orang itu yang belum tahu jadi tahu menyerocos. Kalau sudah tahu, mereka gimana caranya tertarik untuk beli gitu kan. Nah kalau sudah tertarik untuk beli, gimana caranya mereka biar beli lagi, seperti itu kurang lebihnya. Jadi ini akan melakukan sebuah inovasi-inovasi Insya baru. Allah, insya Allah. Inovasinya itu berupa apa ya? Yang awal kemarin kita lakukan pertama terkait produk ya, karena produk dulu itu kan cuman ada mie goreng aja. Nah terus kita inovasi, kita bikin yang ada kuahnya. Kemudian dulu belum ada snack, sekarang kita bikin snack. Itu terkait produk. Kalau terkait marketing itu kan dulu kita cuma Instagram aja gitu ya. Sekarang kita merambah ke TikTok gitu kan. TikTok kan kayak Mbaknya juga taunya juga dari TikTok kan. Nah dari TikTok kemudian ya ini gimana caranya konten-konten itu bisa menarik bagi mereka target market, dan syukur-syukur bisa memberi edukasi apa sih mie nyerocos itu gitu kan, dan syukur-syukur juga ada konten-konten lain yang bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu. Jadi ya naik kelas dari semua Instagram, sekarang kita juga merambah ke TikTok, dan kita gunakan beberapa upaya lainnya, semisal kita paid promote, kita ada food influencer kayak gitu. Ya ikhtiar-ikhtiar semacam itu yang dilakukan. Jadi lengkap, secara produk ada, kemudian marketing ada, dan secara operasional ya kita melatih tim untuk mereka gimana bisa bekerja dengan baik dan benar. Kemudian nih yang terakhir, apa rencana Ibu untuk kedepannya agar mie nyerocos ini lebih dikenal oleh masyarakat? Oke. Bismillah. Semoga Allah jadikan bisnis mie nyerocos ini berkah, sehingga nanti Allah bisa mudahkan kami untuk membuka outlet di tiap kecamatan di seluruh Indonesia. Itu impiannya seperti itu. Semoga Minta doanya. Ibu. Amin. Amin. Terima kasih Ibu sudah Iya. mau diwawancara. Sama-sama. Terima kasih. Iya.